silakan disiapkan. Doa mulai. Doa sudah. Sudah Ibu kirim di grup, coba dibuka di itu untuk mengetahui gaya belajar kalian. Sambil saya presensi. Ya, Mbak Sela. Hadir ya. Ya, ini tipenya tipe apa? Visual. Oh iya. Kemudian Mbak Afrisa. Ada Bu. Ya, tipe apa? Visual. Visual. Kemudian Mbak Vika. Ada tipe visual Bu. Visual. Visual. Fajri. Auditori. Auditori. Ya. Kemudian Rizal. Auditori. Itu nggak hadir ya hari ini ya? Oh ya sudah. Kenapa kira-kira ada ini ya nggak ini suratnya? Instalasi penerangan listrik 3 fasa itu terdiri dari 4 kawat. Apa itu? Mas Angga. Ya. RST dan netral. RST dan netral. Gimana cara mengelompokkan instalasi listrik 3 fasa? Contohnya itu kan tergantung kebutuhan ya. Kita banyak sekali kebutuhannya. Contoh saja. Izin coba. Dipisahkan antara penerangan dan beban Bu. Dipisah antara Penerangan penerangan dan beban. dan Beban. ya gitu ya, berarti yang untuk instalasi tenaga dan penerangan misalkan dipisah itu bisa menggunakan instalasi penerangan 3 fasa. Pretest terlebih dahulu, ini akan Ibu kirim pretestnya ya. Coba lihat. Sudah selesai? Ya Bu. Oh, sudah selesai ya. Ya sudah. Kalau sudah selesai, saya lanjutkan. Nah, dalam pembelajaran kali ini ya, tujuannya di sini adalah kalian dapat memahami prosedur pemasangan komponen instalasi penerangan 3 fasa bangunan gedung ya. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam membuat instalasi bangunan gedung. Yang pertama adalah memperhatikan kondisi bangunan. Nah, kemudian untuk yang pertama kalian harus bisa menentukan tata letak komponen instalasi. Tadi sudah dapat denah. Setelah itu kalian menentukan bebannya dan letaknya di mana. Ini lampu misalkan di ruang apa, saklarnya di mana, supaya nanti kalau masang instalasi itu sudah mudah ya. Kapsa bisa sampai menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, Podcast Kapsa untuk pada video tutorial pemasangan instalasi bangunan bertingkat. Ketika kalian praktek nanti ya, jangan lupa yang pertama adalah K3 ya. Kesehatan dan keselamatan kerja. Itu yang utama. Dengan tegangan 2 masih di atas 220 ya, Podcast Kapsa ini sudah bagus. Dengan SPN ini adalah masanya untuk nolnya tidak ada arus yang masuk. Nah, pengecekan menggunakan tes pen itu juga penting ya, untuk memastikan fasa yang kita pasang sudah sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik. Kalau di stop kontak itu sebelah mana, kanan atau kiri? Ya, Mas Fajri. Yang fasa di sebelah kiri, yang netral sebelah kanan. Yang fasa sebelah kiri, yang netral sebelah kanan. Itu kalau berhadapan-hadapan gitu ya. Oke, ya, berarti masih ingat gitu. Nanti pada ice breathing ini silakan kalian memperhatikan yang ada di proyektor. Kalian sebutkan warna dari tulisannya, bukan membaca tulisannya, tapi menyebutkan warnanya. Yang pertama warnanya? Merah. Ya. Kuning. Ya. Hitam. Biru.
Yanuar. Bisa, Mas? Ya, bisa ya. Ya. Ya, udah selesai semuanya ya. Ya, pokoknya selesai nggak selesai, kalian harus mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Kalau nanti hasilnya sempurna, otomatis nilainya juga sempurna. Kalau nanti hasilnya misal baru 80%, ya nanti nilainya 80%. Gitu ya. Nah, saya tunjuk dulu ya. Sekarang yang presentasi silakan kelompok 1 dulu. Kelompoknya Mas Fajri silakan maju ke depan. Ya, kelompoknya maju semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kami. Berikut adalah hasilnya. Ya. Pertama ini adalah rekapitulasi daya yang baru saja kami buat, dan juga ada gambar diagram arusnya juga. Kurang lebih seperti ini yang bisa kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kami akan beri jawaban, bukan harapan. Pertanyaan. Mas Fajri itu yang jelas kita Mas Fajri. Ya, angkat tangan dulu. Ya. Yang mana? Januar. Nah itu, oh ini water heater. Iya. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin Mas Arga gimana? Ada Mas. Ya, coba Mas Arga tanya apa? Berapa MCB ukuran MCB utamanya? Kami di sini tidak menggunakan MCB tapi menggunakan MCCB. Ukurannya C80. Ada pertanyaan lain, Mbak Friza, Mbak Sela? Oh, Mas Angga. Lampunya pakai berapa watt? Kami lampu di sini ada 4 jenis ya. Ada yang 100 watt, 80 watt, dan juga 40 watt sama 20 watt juga. Oke, pakai cukup. Ada yang lain, Mas Dudung? Dudung. Sudah cukup? Sudah jelas semuanya berarti ya? Ya, kalau sudah cukup beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1. Untuk pembagian apa dayanya belum jadi, Bu. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada. Ya, Mas Fajri. Itu bisa boleh di zoom lagi. Diperbesar, Mbak. Bisa. Nah, digeser yang bagian mana? Itu rencana pembagian arus yang R buat apa saja? Iya. Fasa R untuk penerangan. sudah bisa kembali ke tempat duduknya. Kita beri applause ya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Kita untuk fasa R dipakai untuk AC, dan untuk fasa S kita untuk stop kontak, dan fasa T untuk water heater. Terus sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Oh iya, Mas Fajri mau tanya. Itu yang penerangan ikut fase yang mana? RS atau T? Untuk
penerangan kita pakai S. Fasa S. Iya. Terima kasih. Ya, kalau sudah cukup kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ibu sudah selesai untuk pembelajaran hari ini, sudah Ibu nilai semua. Tadi ada beberapa siswa yang aktif dan bagus. Tentunya kalau kalian semakin aktif, nanti nilainya juga semakin bagus ya. Kalau kalian kurang aktif ya nilainya nanti jadi kurang maksimal gitu. Besok lagi di pertemuan berikutnya kita harus lebih aktif lagi begitu ya. Jadi semua itu harus berlomba-lomba untuk aktif ya. Baik, selanjutnya anak-anakku untuk pembelajaran hari ini Ibu akan membagikan angket untuk evaluasi pembelajaran kita. Nanti supaya Ibu bisa menilai juga hasil dari pembelajaran Ibu ini mana yang harus dikoreksi begitu ya. Silakan diisi dulu angketnya. Di tahap terakhir ini sebelum kita mengakhiri, kalian harus mengerjakan post test terlebih dahulu. Tadi sudah diberikan materinya, harusnya nanti lebih baik lagi ya. Silakan untuk login the post testnya. Yuk dikerjakan dari sekarang, waktunya 10 menit dari sekarang ya. Semuanya dipegang HP-nya ya, dikerjakan. Ya. Sudah semuanya ya, jadi post testnya sudah dikerjakan. Ibu berharap nilainya jauh lebih baik daripada kalian tadi pas pretest. Nah, kemudian untuk pembelajaran hari ini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk membuat sebuah proyek instalasi penerangan listrik 3 fasa, yang pertama kita harus mendapatkan denahnya, kemudian yang kedua kita harus menentukan beban dan juga tata letaknya. Setelah itu kita menghitung apa? Rekapitulasi daya. Setelah menghitung rekapitulasi daya, nanti ketemu dayanya berapa, maka kita bisa menentukan MCB utama. Kalau sudah ketemu MCB utama, kita bisa membagi menjadi beberapa kelompok beban. Kalau sudah, barulah kita bisa menggambar pengawatan garis tunggalnya. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Baik, kalau sudah cukup jelas, ini sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Banyak kekurangan dan apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.